Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Sahabat Islamic Vision yang dirahmati oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Gauts, rajanya para wali. Merujuk pada tulisan Tuan Guru Dr. Miftah El Banjari MA, pakar ilmu linguistik Arab, pimpinan Majelis Dalail Khairat Indonesia Malaysia, yang berjudul "Di manakah keberadaan wali berpangkat Al-Gauts?" Simak sampai habis agar tidak gagal paham dan tersesat. Menurut ajaran Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, waliullah yang tertinggi dinamakan Al-Kutub atau poros alam. Ia kadang juga dinamakan Al-Gauts atau penolong, atau Sultan Al-Aulia, raja para wali. Akan tetapi sebagian membedakan antara Sultan Aulia atau Gauts dengan Kutub. Menurut pandangan ini, semua Sultan Al-Aulia adalah kutub, tetapi tidak semua kutub adalah Sultan Al-Aulia atau Gauts Al-Adab. Ada pula menyatakan bahwa makom kedudukan wali Al-Gauts ini merupakan pangkat tertinggi atau paling puncak yang menempati satu tingkat lebih tinggi di atas wali kutub dan satu tingkatan di bawah Nabi Khidir alaihissalam. Namun ada juga keterangan yang menyebut dengan istilah Kutub Al-Aktab atau kutubnya kutub. Ada pula keterangan yang menyebutkan kutub memiliki dua wakil, yaitu dinamakan dengan Wali Aimah. Salah satunya Wali Aimah, yakni Imam Kanan. Yang dimaksud dengan Imam Kanan hanya mengetahui alam malakut atau alam kekuasaan alam gaib. Dan yang satunya Imam Giri hanya mengetahui alam mulk atau alam kerajaan, alam dunia jasmani. Kutub Al-Gauts adalah pusat daya-daya spiritual. Ia mengumpulkan semua makom. Ia adalah merupakan kutub semesta lahiriah maupun semesta batinia, yang kesemuanya berputar di sekelilingnya, seperti Ka'bah yang menjadi sumbu perputaran dalam tawaf. Namun terkadang kutub juga diberikan kekuasaan eksternal atau politik atas seluruh umat, seperti halnya 4 khalifah pertama pasca peninggalan Rasulullah SAW, seperti Khalifah Abu Bakar bin Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah kutub agung atau Sultan Aulia yang diberikan kekuasaan politik. Akan tetapi kebanyakan kutub hanyalah penguasa rohani dan tidak memiliki kekuasaan politik. Abu Yazid Al-Bustami dan Maulana Rumi, beliau berdua merupakan contoh dari jenis wali ini. Mayoritas wali kutub tidak memiliki kekuasaan eksternal. Hanya ada satu wali kutub dalam setiap zamannya. Dalam setiap zaman hanya ada satu wali kutub, atau dalam pendapat lain satu Sultan Aulia, di mana semua wali berputar di sekelilingnya, dan pandangan ini hampir disepakati, seperti yang dijelaskan oleh Hakim Al-Tirmizi, Syekh Al-Akbar Ibnu Arabi, dan Al-Hufsbiri. Meski sudah menjadi kesepakatan hanya ada satu Sultan Aulia yang ada di setiap zamannya, namun dalam kenyataan sejarah kita kerap menjumpai kabar bahwa ada lebih dari satu Syekh Sufi yang hidup dalam kurun waktu yang sama.
atau berdekatan, tetapi dianggap sebagai kutub atau sultan aulia. Demikian pula dalam setiap tarekat, seringkali muncul klaim bahwa pendiri tarekat yang sama-sama hidup dalam kurun waktu yang relatif sama atau beberapa mursyid penerusnya menempati kedudukan makom kutub. Bahkan di masa sekarang pun terdapat beberapa kabar ada wali kutub lebih dari satu yang berada di beberapa tempat. Barangkali kutub yang dimaksud di sini seperti yang disinggung oleh Syekh Akbar Ibnu Arabi, yakni kutub untuk makom spiritual tertentu. Karenanya dalam makom tawakal misalnya, terdapat satu kutub, tempat manifestasi tertinggi dari makom spiritual tertentu pada zamannya. Semisal Ibnu Arabi itu sendiri dikenal sebagai Sultan Al-Arifin atau rajanya orang berpengetahuan, sedangkan Maulana Rumi ialah Sultan Al-Muhibin atau rajanya para pecinta. Atau mungkin persoalannya pada zaman kutub hanya satu untuk setiap masa, tetapi persoalannya masa atau zaman yang mana. Jika sudah berbicara tentang dunia spiritual, waktu adalah relatif, non-linier, dan ada banyak alam selain alam dunia ini, yang berarti ada juga banyak masa atau zaman. Bagaimanapun ini akan tetap menjadi misteri, dan kita sebagai orang awam hanya bisa berspekulasi berdasarkan keterangan-keterangan. Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah menyatakan bahwa ada 84 kategori wali dan 35 diantaranya memiliki batas pada masa tertentu. Keterangan dari Ibnu Arabi ini juga dikutip oleh Syekh Yusuf An-Nahbani dalam kitabnya Jami' Karomah Al-Aulia. Kedudukan spiritual wali terdiri dari tingkatan-tingkatan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Masing-masing derajat ini sesuai dengan tingkatan realisasinya, tetapi ada juga beberapa pandangan tentang makom atau kedudukan kewalian yang berbeda-beda, dan berikut ini beberapa di antaranya. Menurut Syekh Hakim Al-Tirmizi ada 5 kategori umum wali, yakni yang pertama Al-Budala, yaitu wali-wali pengganti yang berada pada derajat kedekatan. Yang kedua Al-Akhyar, atau orang-orang pilihan, manusia yang memilih Allah dan karenanya Allah pun memilih mereka. Dan yang ketiga Al-Abror, orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang amalnya bebas dari segala sesuatu selain Allah. Lalu kemudian yang keempat Al-Muhaddisin, orang yang dijaga dengan kebenaran oleh Allah. Dan yang kelima adalah Khatam Al-Aulia, atau penutup para wali. Kedudukannya berada di atas semua kedudukan wali. Menurut Syekh Husain Kamal, jumlah golongan wali dalam tradisi tarekat Chistiyah disebutkan sebagai berikut: 1 orang kutub Al-Aulia, 70 orang wali Nujaba, 300 orang wali Nugaba, 500 orang wali Akhyar, 25 orang wali Abror, 4 orang wali Autad, dan 40 orang wali Abdal. Menurut Imam Al-Husbiri, berdasarkan keterangan para sufi, ahli kasyaf, ada 1 orang wali kutub, 3 orang atau 12 orang menurut Ibnu Arabi wali Nugaba, 4 orang wali Autad, 40 wali Abdal atau 7 orang versi Ibnu Arabi, 300 orang wali Akhyar, 4.000 orang Rijabul Ghaib. Lantas bagaimana dalil tentang kebenaran keberadaan mereka? Syekh Ibnu Hajar pernah ditanya tentang makom kewalian Rijalul Ghaib atau wali-wali yang tersembunyi, dan apa dalil tentang adanya kebenaran keberadaan mereka.
Imam Ibnu Hajar menjawab, mereka dinamakan Rijalul Ghaib sebab kebanyakan manusia tidak mengetahui keberadaan mereka. Mereka dipimpin oleh seorang wali yang bermakom Al-Qutub Al-Gauts, tempat berputarnya 4 arah dunia, sebagaimana berotasinya astronomi galaksi di langit. Allah menyembunyikan keberadaan mereka dari orang-orang bermakom khas maupun awam. Lalu di manakah wali Gauts itu berada? Imam Al-Khatib dalam kitab Thariqul Baghdad dari Imam Al-Kanani berkata bahwa wali Nukaba berjumlah 300 orang, wali Nujaba berjumlah 70 orang, wali Budala atau wali Abdal berjumlah 40 orang, wali Al-Akhyar berjumlah 7 orang, wali Al-Am berjumlah 4 orang, sedangkan wali Gauts berjumlah 1 orang saja. Wali Nukaba terbanyak di Maghrib di barat, wali Nujaba terbanyak di Mesir, wali Abdal terbanyak di Syam, wali Akhyar berkelana di muka bumi, wali Al-Am berada di pojok bumi, wali Al-Gauts berada di Makkah Al-Mukarramah. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa menurut keterangan dari para ulama yang masyhur menyatakan bahwa tugas dan kedudukan tempat tinggal wali kutub Al-Gauts itu bertempat di Makkah Al-Mukarramah, bukan di tempat lainnya. Kebanyakan kutub tersembunyi atau hanya dikenal oleh wali tertentu, dan hanya sebagian kutub atau sultan Al-Aulia yang masyhur dan dikenal oleh orang awam. Kadang-kadang kutub baru dikenal banyak orang setelah dia meninggal dunia. Maka ditegaskan sekali lagi, terkadang wali kutub baru dikenal banyak orang setelah beliau wafat. Memang ada kedudukan wali kutub ini diketahui semasa hidupnya sebagai seorang wali kutub, seperti makom kewalian kutub Al-Alimul Alama Kiai Haji Jaini Abdul Ghani, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abah Guru Sekumpul. Namun kepangkatan itu bukan atas pengakuan beliau sendiri, melainkan pengakuan dari wali-wali besar di zamannya. Terkadang kutub terang-terangan menyatakan diri sebagai kutub kepada murid tertentu, atau ketahuan sebagai kutub oleh murid tertentu. Semisal Kiai Khalil dari Bangkalan, Madura, pernah mengaku secara terus terang kepada Kiai Ridwan bahwa dirinya ialah kutub. Namun beliau berpesan agar kedudukan ini tidak disebarluaskan ke khalayak umum sebelum dirinya meninggal. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus Kiai As'ad Syamsul Arifin dari Situbondo. Dalam kasus ini kedudukan ketahuan oleh salah satu seorang muridnya, yang sang murid bertemu dengan seorang wali di Makkah yang menyuruhnya membaca ayat tertentu, surah An-Nisa ayat 41 kepada Kiai As'ad. Ayat ini membuat Kiai As'ad menangis selama hampir 1 jam, dan terbukalah kedudukan sesungguhnya dari Kiai As'ad. Tetapi beliau juga berpesan agar rahasia ini tidak diungkapkan sebelum dirinya meninggal. Walhasil, memang tidaklah mudah mengetahui secara persis dan pasti keberadaan para wali Allah ini, sebab mereka termasuk para kekasih Allah yang memang sejatinya keberadaan mereka disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah tabiat para wali ini sejatinya merupakan para hamba Allah yang senang menyembunyikan ibadah, makom serta ahwal mereka. Mereka para hamba Allah yang mukhlisin. Jadi sangatlah jelas, dengan demikian tidaklah para wali Allah itu ada di antara mereka yang mendakwakan diri atau mengklaim sebagai wali Allah, sebab mereka memiliki keharusan menjaga rahasia-rahasia alam semesta ini dalam setiap tugas dan kepangkatan mereka. Wallahu alam.
Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.